Selamat datang kembali di Wibisono Review, satu channel yang akan membahas mengenai legal drafting, kemanusiaan, dan kebangsaan. Kembali saya ditemani oleh Maon Kufilian. Lagi Pak. Tolong subscribe dan juga cek tayangan-tayangan sebelumnya. Itu ada banyak kita bicara mengenai hukum, legal drafting, dan juga beberapa hal terkait dengan kebangsaan dan kemanusiaan, terutama dikaitkan dengan ketatanegaraan. Jadi ini semoga bisa menginspirasi para penonton kita. Tidak semata-mata kita membicarakan mengenai etnologi ya, tetapi juga kita kaitkan dengan ketatanegaraan. Seperti itu ya. Jadi tolong nanti lihat lagi tayangan-tayangan terdahulu dan subscribe. Kali ini apa yang perlu kita bicarakan dan menarik perhatian dari millennials? Iya Pak. Yang terkait dengan tayangan-tayangan kita sebelumnya Pak, kita kan sebelumnya bahas banyak tentang etnis ya Pak. Nah sebelumnya saya juga lagi penasaran nih Pak tentang satu etnis. Waktu itu kan saya penasaran dengan artis-artis di India Pak. Di India kan banyak artis yang namanya belakangnya itu ada kan-nya Pak. Iya, iya. Jadi waktu itu saya searching di Google, terus singkat cerita ternyata ada salah satu penguasa di dunia di zaman dahulu itu yang nama belakangnya juga Khan Pak. Namanya Genghis Khan ya, Pak. Iya, Genghis Khan ya. Genghis Khan itu kalau saya baca dia itu salah satu pemimpin dunia yang dulu sempat menguasai sebagian besar wilayah di dunia. Dia itu asalnya kalau nggak salah dari Mongolia ya Pak. Iya. Jadi mungkin di pagi ini bisa diceritakan tentang bangsa Mongol Pak. Iya. Ini topik yang bagus ya. Jadi membicarakan bangsa-bangsa penakluk ini memang menarik ya. Di tayangan sebelumnya kita sudah bicara mengenai bangsa Turk. Kemudian juga ada bangsa Spanyol, Portugal, dan tentu saja Inggris sebagai penakluk terbesar ya. Karena Inggris itu pada masa jayanya dulu dia menjadi imperium terbesar di dunia. Tetapi kekuasaan Inggris itu ada terserak di berbagai benua. Ada yang ada di Afrika. Dia berkompetisi dengan Perancis, kemudian juga dia merebut India, di Asia Tenggara tetangga kita Malaysia ya, kemudian Australia, benua-benua besar, Amerika Utara, Amerika Serikat sebelum merdeka, Kanada, itu kemudian juga ada Guyana di selatan ya. Di semua benua Inggris menguasai, tapi wilayahnya itu berpisah-pisah. Inggris lebih menitik beratkan kepada kekuatan samudranya ya. Dengan kekuatannya itu dia bisa menguasai berbagai wilayah. Nah, yang kita bicarakan pagi ini adalah mengenai bangsa Mongol. Kalau kita saksikan sekarang ini kan negara Mongol itu tidak terlalu besar. Nah, kita memang kalau melihat Mongol, kita perlu lihat mengenai sejarah masa lalunya. Mongol atau Mongolia ya, bukannya di Ulaanbaatar ya. Nah itu tidak terlalu besar sekarang ini. Bahkan ada wilayah Mongol yang dikuasai oleh Tiongkok RRT ya, yaitu ada Mongolia luar, Mongolia dalam. Mongolia luar itulah yang menjadi negara Mongol saat ini. Tetapi di masa lalu Mongol pernah menjadi imperium besar. Jadi imperium kedua terbesar atau imperium yang tanahnya itu dalam satu wilayah terbesar. Jadi kalau imperium terbesar kan Inggris. Yep. Kalau Mongol itu tanahnya bersatu gitu. Semenjak dari Eropa Timur sampai ke semenanjung Korea. Hanya ada beberapa bangsa saja yang bisa mengalahkan bangsa Mongol dan menahan laju Mongol ya. Misalnya mengapa Mongol tidak ke Jepang? Ya karena waktu itu para samurai ya dibantu oleh tangan Tuhan karena ada badai yang disebut badai kamikaze ya. Yang sekarang kemudian Jepang di kemudian hari menginspirasi serangan kilat itu adalah kamikaze tadi ya. Nah itu kemudian Mongol tidak sampai ke Jepang. Dia tertahan oleh para samurai dan juga badai kamikaze tadi ya. Nah kemudian juga Mongol tidak sampai ke selatan. Selatan tepatnya Tenggara ya, Asia Tenggara. Karena Mongol berhadapan dengan Raden Wijaya. Sudah sangat ini ya, familiar buat kita ya. Salah satu bangsa yang bisa menahan laju bangsa Mongol itu adalah
bangsa-bangsa di Nusantara, atau tepatnya waktu itu Raden Wijaya. Itu yang nanti coba kita bicarakan, Mongol dalam hukum ketatanegaraan dan juga mengenai bangsa-bangsa. Oh, menarik banget nih Pak. Jadi kerajaan di Nusantara itu ada yang berhasil menahan laju Mongol ya Pak. Tadi Raden Wijaya dari Majapahit. Terus setelah itu bangsa Mongol bergerak kemana Pak? Setelah nggak berhasil di Nusantara ini Pak? Ya, jadi memang tadi kita awal mula bangsa Mongol ya, saya akan ceritakan dari awal. Itu didirikan oleh Genghis Khan. Genghis Khan ini nama aslinya adalah Temujin, ya, sekitar 1200-an. Temujin ini akhirnya dipilih menjadi Khan ya, dipilih menjadi ketua suku dari berbagai suku bangsa Mongol. Nah ini kemudian Genghis Khan ini termasuk orang yang cerdik ya. Memang bangsa Mongol ini kan bangsa yang kuat ya, bangsa penggembala. Kalau kita lihat daerah Mongol itu, di sana ada namanya Gurun Gobi, gurun pasir Gobi. Itu ada di utara Cina ya. Jadi gurun pasir Gobi itu ada di perbatasan Cina, Rusia gitu ya. Nah itu memang pertama kalinya adalah Temujin tadi ya, dimulai dari Temujin atau Genghis Khan ya. Genghis Khan itu nama ketika Temujin sudah dinobatkan menjadi raja. Nah Temujin ini memang dari kecil seperti bangsa-bangsa Mongol lainnya itu adalah berkuda. Mereka jago berkuda, memanah sambil berkuda itu kan sulit ya. Iya, Pak. Kemudian mereka juga menggembala ini ya. Nah ini Temujin atau kemudian Genghis Khan ini kemudian berhasil mengembangkan satu armada perang Mongol ya. Armada perang Mongol yang kemudian merengsek ke berbagai wilayah. Nah memang kalau kita dalam tayangan lalu kan kita bicara mengenai bangsa Turk ya. Ini kalau kita coba lihat dalam rumpun bangsa-bangsa, bangsa Mongol ini juga disebut juga rumpun bangsa Altai dengan Turk tadi ya, dengan Turki tadi, rumpun bangsa Turki. Jadi ada satu daerah di Mongolia sekarang ini yang disebut Pegunungan Altai. Nah itulah kemudian asal mula tadi rumpun bangsa Altai tadi ya, rumpun bahasa Altai. Nah memang di rumpun bahasa Altai ini masih merupakan satu diskursus ya, atau pembahasan, tapi belum fix ya, bahwa apakah bangsa Altai itu juga termasuk rumpun bahasa itu, ada bahasa Ainu di Jepang dan Korea. Tetapi ada orang yang berpendapat bahwa rumpun bahasa Korea tadi dan Jepang sudah dipengaruhi oleh bahasa Cina atau Tiongkok. Itu sebenarnya rumpun bahasa yang lain, yaitu Sino-Tibetan. Di Asia itu ada rumpun bahasa Altai dan Sino-Tibetan. Sino-Tibetan itu ada di kerajaan Cina dan Tibet, dan juga beberapa negara di Asia Tenggara, misalnya Burma ya, atau Myanmar, itu juga rumpun bahasa Sino-Tibetan. Nah ini memang masih menjadi perbincangan ya. Kembali ke Genghis Khan tadi, Genghis Khan kemudian melancarkan ekspedisi antara lain ke barat ya. Genghis Khan belum ke selatan, karena nanti yang akan menyerang Majapahit adalah cucunya Genghis Khan, yaitu Kublai Khan. Jadi Genghis Khan itu terus ke barat, menguasai daerah-daerah yang luas, yaitu dia sampai ke Sungai Wolga ke Eropa Timur ya. Dia itu hanya terhenti di Eropa Timur karena kemudian ada wafatnya beliau ya, sehingga semua pasukan ditarik ke belakang. Coba kalau tidak ada peristiwa itu, mungkin itu akan melaju ke Eropa Barat. Kenapa pasukan itu ditarik ya? Genghis Khan itu kan punya anak Ogedi gitu ya, dan lain-lainnya. Itu biasanya dia ditarik ketika ada yang meninggal. Di sana nanti ada kemudian dipilih kembali. Jadi termasuk Mongol itu menerapkan meritokrasi. Jadi Genghis Khan itu tidak semata-mata mengangkat anaknya, tetapi dia mengukur berdasarkan kompetensinya, kompetensi perang maksudnya, kompetensi dia sebagai panglima perang, dan juga kedekatan dan loyalitasnya kepada Genghis Khan. Tidak langsung anaknya Ogedei menjadi Khan ya. Jadi itu yang menarik dari Mongol ya. Selain itu kemudian anak cucu bangsa Mongol itu di kemudian hari itu setelah Mongol pecah ya, setelah wafatnya Genghis Khan, kan kemudian kerajaan Mongolnya Genghis Khan ini, imperiumnya ini yang merupakan imperium terbesar kedua di dunia setelah Inggris ya, di masa jayanya dulu, itu kemudian dibagi-bagi juga memang, karena tadi anak-anak dan Genghis Khan itu kemudian
dibagi berdasarkan anak-anaknya itu ya. Termasuk salah satunya tadi Kubilai Khan. Kubilai Khan ini kemudian termasuk yang dibagi atau diberikan wilayah di Cina, Tiongkok ya. Kemudian dia karena menyadari bahwa orang Mongol itu dikit, kemudian dia membentuk dinasti Yuan. Jadi Genghis Khan itu Kubilai Khan itu cucunya dari Genghis Khan. Dia mendapatkan bagian Khanat ya. Itu karena itu kayak kalau Sultan itu kan di Arab ya. Kemudian Emir ya. Nah ini Khanat ya. Jadi dia sebagai Khan di situ ya. Nah ini kemudian Kubilai Khan ini mendirikan dinasti Yuan. Dia kan di sana kan kalau di Tiongkok itu kan lebih banyak suku bangsa Han. Jadi Han itu majority. Nah ini Han ini kemudian di kemudian hari juga ikut dari pasukan Mongol. Bahkan sebelum dia bergabung dengan sebelum Kubilai Khan pada masa Khan sebelumnya dia pernah ikut invasi juga dari Mongol ke barat itu. Jadi di pasukan Mongol itu juga ada pasukan Turki yang belum pindah ke kemarin yang kita bicarakan itu. Tolong nanti lihat channel sebelumnya ya. Mengenai suku bangsa Turki tadi. Nah, memang kemudian itu yang begitu tinggi rivalitas di Asia itu ya. Karena ada banyak bangsa-bangsa penjelajah, bangsa-bangsa kuat ya di sana. Tadi Mongol, Turk ya. Kemudian ini bukan Kazakh, Kozak itu orang di mana? Di Rusia. Ini sama-sama mereka pertempuran hebat. Jadi ini suatu pertempuran yang pada masa sangat dahsyat gitu ya. Kembali ke Kubilai Khan tadi. Jadi Kubilai Khan atau dinasti Yuan tadi yang menyerbu ke Majapahit. Di sana karena taktik jitu Raden Wijaya, dan ini tercatat di sejarah dunia bahwa Indonesia pernah ada satu panglima perang yaitu Raden Wijaya yang kemudian hari mendirikan Majapahit yang sangat jenius bisa mengalahkan suku bangsa Mongol. Meskipun orang bilang bahwa ya memang Mongol itu kan orang dari utara, biasa dingin gitu ya. Nah tapi itu kejelian dari Raden Wijaya. Dia berhasil menekuk orang Mongol, bahkan ini catatan sejarah tapi mungkin perlu dikonfirmasi, lebih dari 15.000 tentara Mongol itu ditewas lah kita gitu ya. Jadi tapi ini perlu konfirmasi sejarah ya. Ini bukan channel kita karena kan ini bukan channel sejarah. Ini channel mengenai legal drafting, kemanusiaan dan kebangsaan. Di sini kita akan membahas mengenai bagaimana negara terbentuk gitu ya. Jadi kemudian sistem meritokrasi tadi, suku-suku bangsa Mongol menerapkan meritokrasi tadi. Bahkan beberapa keturunan Genghis Khan itu termasuk orang yang sangat menghargai perbedaan. Ingat nanti di kemudian hari adalah satu keturunan Genghis Khan yang memeluk agama Islam juga. Itu kira-kira. Sebagai bangsa penakluk, Pak, Mongol ini kan juga dulu riwayatnya pernah menaklukkan sebuah kota metropolitan bernama Baghdad ya, Pak. Waktu itu terjadi pembantaian besar-besaran dan juga penghancuran, Pak. Kalau nggak salah waktu itu yang dibantai itu ratusan ribu sampai jutaan orang. Terus di situ juga ada perpustakaan yang waktu itu sebagai sumber ilmu yang sangat kaya, terus dibakar sama bangsa Mongol, Pak. Boleh dijelaskan nggak, Pak, secara detail bagaimana kejadiannya waktu itu, Pak? Iya, jadi Mongol itu merangsek kemana-mana ya. Termasuk ada misi dari Mongol ke Timur Tengah yang dipimpin oleh salah satu turunan Genghis Khan tadi, yaitu Hulagu Khan ya, Hulagu. Nah ini memang ini suatu yang tragis ya. Di tahun 1258 itu Mongol kemudian mengepung Baghdad dan dia memberikan ultimatum kepada penguasa Abbasiyah saat itu ya. Jadi saat itu Baghdad dikuasai oleh dinasti Abbasiyah yang juga merupakan dinasti besar juga ini. Jadi ini berhadapan antara dua dinasti besar ya. Namun tentu saja Mongol dengan energi yang sangat besar tadi, kuat ya, itu menimbulkan kengerian sebenarnya bagi Abbasiyah. Kemudian Mongol masuk ke kota Baghdad. Kota Baghdad ini sebuah kota metropolis yang waktu itu sangat maju di zamannya. Ingat ya, beberapa pemikir dari dinasti Abbasiyah itu juga tercatat di perpustakaan di Baghdad itu namanya Bait Al-Hikmah ya. Itu di sana ada banyak buku. Nah kemudian Hulagu tadi itu memang dia sangat ganas ya, sangat brutal ya. Dia menyerbu Baghdad dan kemudian dia membantai tadi yang disampaikan bahwa sekitar 100.000 sampai 1 juta orang ya. Hulagu ini kemudian membuang buku-buku hasil kerajaan Abbasiyah tadi ya, pemikiran lama semenjak Abbasiyah dari Umayyah Abbasiyah ya. Buku-buku tadi, para ahli tadi dibuang oleh bangsa Mongol ke
Sungai Tigris ya. Sungai Tigris itu yang sekarang di Irak modern sekarang ini. Waktu itu Baghdad menjadi ibu kota dinasti Abbasiyah ya. Dibuang akan menimbulkan warna hitam di Tigris itu karena tintanya meleleh. Ratusan buku dibuang tanpa ampun lagi lah, karena Mongol kan memang secara edukasi mereka tidak terlalu bagus ya, sehingga mereka nggak melihat arti pentingnya buku-buku itu. Maka hasil penelitian ribuan tahun dari para pemikir di Abbasiyah, Umayyah ya, bahkan sebelumnya itu lenyap begitu saja. Kemudian juga meskipun penguasa Abbasiyah itu sudah meminta ampun, dan konon ini kita harus buktikan juga ya, karena ini bukan channel sejarah ya, ini kita di pembicaraan ringan ya, mencari inspirasi. Jadi waktu itu pun penguasa Abbasiyah itu dimasukkan di karpet, diinjak-injak. Ini begitu ini aja di Baghdad, sebuah kota metropolis, rata dengan tanah ya. Nah ini juga dilakukan oleh Mongol turunan Genghis Khan ke Eropa juga. Mereka merengsek ke sana, kemudian juga menghancurkan infrastruktur ya. Jadi Mongol ini kan hobinya itu menghancurkan, karena mungkin dia nggak tahu mengenai arti pentingnya infrastruktur, buku-buku gitu ya. Tapi, nah ini hikmahnya ya, di kemudian hari mereka juga keturunan Mongol banyak yang menghargai karya tulis, menghargai agama gitu ya. Mereka begitu toleran ya. Memang kalau Hulagu itu yang nggak toleran ya, itu Hulagu termasuk yang ganas ya. Nah ini kemudian setelah kematian Genghis Khan, kemudian mereka dibagi ya, Mongol itu dibagi berdasarkan tadi anak-anaknya, tadi keturunannya. Ada yang di Golden Horde ya, yang di Eropa Utara, kemudian ada yang di Mongol yang ada di Persia, Mongol yang ada di Asia Tengah, dan Mongol yang di dinasti Yuan tadi, yang kemudian dipegang oleh Kubilai Khan tadi ya. Jadi memang Mongol itu meskipun punya tentara yang kuat, tetapi dia kemudian jatuh cinta ya kepada daerah-daerah yang ditaklukkan. Misalnya Berke Khan ya, itu di Golden Horde, itu kemudian dia malah ikut menyebarkan agama Islam ya. Jadi Berke Khan itu kalau dalam perspektif agama Islam ya, itu justru bangsa Mongol itulah yang kemudian meluaskan penyebaran agama Islam sampai ke timur, sampai suku-suku Mongol, suku ini ya, di beberapa suku Mongol itu kemudian tertarik agama Islam. Demikian juga si Kubilai Khan tadi beragama Buddha ya. Bahkan ada beberapa juga orang-orang bangsa Mongol yang beragama Islam itu ikut juga di pemerintahannya Kubilai Khan, dinasti Yuan tadi di Cina ya. Mereka bahkan bisa menjadi kepala provinsi juga, karena memang agama Islam itu kan sudah datang ke daratan Cina sejak zaman Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan udah ada misi ke sana. Nah kemudian ternyata orang-orang yang Mongol yang sudah memeluk agama Islam tadi juga berperan dalam pembangunan dinasti Yuan tadi, Yuan di Kubilai Khan tadi. Kalau kita lihat bendera awal dari Republik Nasionalis China ya, itu ada beberapa warna yang di situ. Salah satunya warna putih, itu untuk menandakan bahwa orang-orang Tionghoa Muslim itu berperan dalam pembentukan Cina modern ya. Ini yang Kuomintang, yang Republik Nasionalis Cina, tapi di awal-awal dulu ya, yang Dr. Sun Yat-sen tadi. Nah itu kira-kira, jadi memang tadi ada menarik nih di dunia kriminologi, ada namanya Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome itu adalah sebuah kota Stockholm ya di Skandinavia sana, yang ketika ada perampokan, justru karena disandra itu para korban itu simpati kepada perampoknya. Nah ini kebalikannya, ini orang bangsa Mongol simpati kepada orang-orang yang ditaklukkannya. Mereka menjadi Buddha, mereka menjadi Islam, bahkan juga ada yang memeluk agama Nestorian. Jadi, seperti istrinya Hulagu itu adalah Nestorian. Nestorian itu adalah Nasrani lama yang ada di Timur Tengah sebelum munculnya Islam, itu adalah Nestorian. Nah itu loh kira-kira. Jadi memang ini menarik ya. Coba kita lihat ketatanegaraan dari Mongol yang besar menjadi sekarang hanya Mongolia yang sekecil itu. Dan juga Mongolia ini meskipun hidup di tengah dua raksasa, Rusia dan Tiongkok, tetapi dia bisa memaintain atau memelihara kemerdekaannya. Dan dia sangat bangga dengan warisan masa lalunya Kubilai Khan,
Genghis Khan ya. Tapi Kubilai Khan inilah yang kemudian mempengaruhi punya juga cerita lain, yaitu di Cina sebagai dinasti Yuan tadi. Nah kalau Genghis Khan memang ada di mana-mana. Kalau kita turun ke Ulaanbaatar ya, itu patung Genghis Khan di mana-mana. Mereka sangat bangga dengan Genghis Khan tadi. Memang sejarah ini nggak akan terulang ya, karena sekarang kan bangsa-bangsa berkompetisi. Zaman dulu karena kemampuan berkuda dan memanah itu menjadi penting, ya memang mereka punya segalanya, bangsa Mongol itu ya. Nah Mongol juga pernah akan ke India. Nah kemudian ditahan oleh salah satu penguasa India yang waktu itu juga turunan Turk juga. Jadi India ini kan waktu itu memang dia itu banyak dikuasai oleh orang Turk ya, Persia gitu, sehingga negara-negara di situ kan banyak penguasa Islam di India itu. Misalnya Sultan Delhi. Nah, Sultan Delhi ini yang perang kemudian dengan turunan bangsa Mongol tadi, yang akhirnya ada dinasti Mughal tadi yang juga turunan jauh lah dari bangsa Mongol itu, yang kemudian menguasai India sampai sekitar 1800-an ketika Inggris mulai datang tadi gitu ya. Jadi kita tidak bisa ini ya, tidak bisa menyampaikan bahwa ada suku bangsa yang murni, tadi sudah bercampur baur tadi ya. Anak-anaknya berkekan ya, yang di Muslim gitu, jadi orang Islam, anak-anaknya Kubilai Khan yang memilih menjadi orang Cina ya, dengan dinasti Yuannya tadi, orang Tiongkok. Kemudian juga tadi satu cerita, ini cerita lagi ya, jadi ada cerita waktu itu kalau Mongol nggak ditahan oleh satu-satu negara yang bisa mengalahkan Mongol dan membalikkan gitu ya, meluluh lantakkan itu adalah dinasti Mamluk di Turki, di Mesir ya. Mamluk itu ada perang Ain Jalut ya. Ain Jalut itu di sekitar daerah ini Syria sekitarnya itu sekarang ya. Jadi ini juga menarik ya. Tadi Raden Wijaya, dinasti Mamluk tadi ya, itu berhasil membuat siasat sehingga mereka kalah ya. Jepang juga tadi ya yang ada di ini di timur ya. Kemudian tadi karena kekalahan di Ain Jalut tadi, Mongol nggak bisa masuk ke daerah, akhirnya nggak bisa masuk ke Yerusalem ya, tanah sucinya Kristen, Yahudi dan Islam, dan juga nggak bisa ke Mekah dan Madinah. Jadi karena perang Ain Jalut itu Mongol nggak sampai ke Mekah dan Madinah. Jadi suatu hal yang ya mungkin blessing ya buat kemampuan dari dinasti Mamluk menahan ini dan bahkan membuat reverse. Jadi semenjak kekalahan Mongol oleh dalam perang Ain Jalut itu, mereka jadi sadar ya Mongol bukan bangsa yang tidak terkalahkan. Jadi tidak ada abadi yang di dunia ini. Setelah 40 tahun menang terus ya, Ain Jalut pertama kali kalah bangsa Mongol di situ ya. Jadi di Ain Jalut itu juga itu ada kerjasama antara kesultanan tadi yang dinasti yang Muslim tadi Mamluk dengan para ksatria ini salib dari yang ada yang menguasai Yerusalem. Jadi waktu itu memang disadari bahwa Mongol ini musuh bersama, sehingga mereka bersatu sehingga membuat pasukan Mamluk ini melewati tadi daerah Israel sekarang ini ya, Palestina ini, yang waktu itu menjadi ajang rebutan dari perang salib itu ya. Itu dibukakan koridornya sehingga mereka bisa jalan. Jadi artinya ini sudah pernah ada kerjasama. Jadi memang tidak ada musuh abadi, tidak ada perseteruan abadi. Yang ada adalah kepentingan-kepentingan abadi. Ini contoh tadi ya. Mereka masih disibukkan dengan perang salib di Timur Tengah, tapi ketika Mongol datang ya sudahlah kolaborasi sehingga pasukan Mamluk bisa menahan Mongol, bahkan mengalahkan Mongol di Ain Jalut yang sudah 40 tahun terus menang. Jadi kayak Mike Tyson ya, terus menang, akhirnya bisa di KO di Ain Jalut tadi. Gitu ya. Ya, Pak. Terkait dengan nama-nama artis India, contohnya ada Shah Rukh Khan, Amir Khan, Salman Khan. Itu ada hubungannya nggak sih Pak dengan Genghis Khan dan keturunannya itu Pak? Iya. Jadi nama Khan atau klan Khan itu ya memang ada yang langsung tidak langsung, tapi lebih banyak tidak langsung ya. Jadi kalau kita itu di Indonesia itu ada nama-nama raja ya, misalnya Malik itu raja ya. Bukan ya. Rais itu raja ya. Jadi itu contohnya kayak gitulah. Jadi kayak nama-nama itu kemudian menjadi nama orang, marga. Ini marga Khan ini bahkan terbesar di Inggris itu. Kalau kita
jalan ya, banyak namanya Khan. Ya memang itu kemudian menjadi satu marga yang karena tadi nama Khan itu kan bisa leader ya, Khan itu artinya pemimpin atau leader. Ya wajarlah kalau kemudian orang memberi nama Khan sebagai, ya tapi memang pengaruh Mongol bisa terasa ya, karena di India juga ada dinasti Mughal tadi yang saya sampaikan, yang membangun istana membangun Taj Mahal ya, Mumtaz Mahal, karena itu dinasti Mughal ya. Nah itu menarik ya. Jadi selama beratus-ratus tahun India dikuasai oleh dinasti-dinasti tadi, Delhi, Mughal, Persia yang datang ya. Makanya orang-orang Hollywood Bollywood Hollywood versinya India itu lebih putih karena banyak orang-orang turunan Persia. Jadi itu kira-kira kalau kita ini ya merenungkan kembali ya, bahwa ini merupakan satu sejarah bangsa dunia yang sudah terjadi. Jadi Mongol tadi menghargai, ini yang sisi baiknya ya, Mongol meritokrasi, kemudian dia juga beberapa keturunan Genghis Khan menghargai kebudayaan juga, tetapi secara umum Mongol kemudian ada dikenal tadi ya, dikenal sebagai bangsa yang agak buas gitu ya, liar gitu. Tapi itu memang ada sisi baiknya, ada yang kemudian mengkonvert dirinya, misalnya menjadi Kubilai Khan ya, menjadi raja di Tiongkok, mendirikan dinasti Yuan. Tentu saja dia kepercayaannya sama dengan masyarakat Tiongkok lainnya ya. Atau Berke Khan tadi yang dari Golden Horde tadi, salah satu bagian Mongol di Eropa Utara, di Eropa Timur, tapi Asia agak utara mendekati ke Eropa Timur, itu yang kemudian berubah menjadi Islam ya. Bahkan tadi saya sampaikan syiar Islam itu, penyebaran agama Islam itu lebih banyak juga oleh Mongol. Jadi bagian yang tidak didakwahkan oleh orang-orang Arab itu dilakukan oleh Mongol. Sehingga kalau kita lihat ya memang wajahnya juga sangat berbeda-beda jadinya. Jadi mengubah landscape lah dari itu ya. Nah kemudian juga kita bisa konklusikan bahwa meskipun bangsa itu besar, di kemudian hari ketika dia dikalahkan, dia sekarang hanya tersisa satu negara, yaitu Mongolia tadi. Bahkan Mongolia itu ada Mongolia luar dan Mongolia dalam. Mongolia dalam bagian dari Tiongkok ya. Di sana memang juga hidup tadi ada orang Buddha, ada orang Muslim juga di Mongolia itu ada Pak. Orang Muslim jadi di sebelah barat di Altai tadi ya. Kalau kita ini, saya juga pernah berinteraksi dengan beberapa orang Mongol ya, memang mereka bermacam-macam kepercayaan, memang mayoritas adalah Buddha ya. Tapi tadi percampuran suku-suku bangsa tadi, Mongol juga membawa orang Turk juga ya, Mongol juga membawa orang Han juga, orang mayoritas suku bangsa di Tiongkok ya, untuk ikut di berbagai ekspedisi mereka, baik di Timur Tengah, Asia Tengah, bahkan ke Eropa Timur atau ke selatan tadi yang ditahan oleh Mamluk tadi ya. Jadi ini memang merupakan pelajaran berharga buat dunia, bahwa kita ini perlu mengambil lesson learn dari masa lalu dan menghindari hal-hal itu terjadi di masa yang akan datang. Begitu ya. Stay tune di channel ini.